Hai Mas dan Mbak Guru di rumah, apa kabar? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Sekarang Guru Kreatif punya segmen baru loh, namanya adalah Jam Belajar. Dan di Jam Belajar kali ini kita akan membahas tentang public speaking. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa klik lonceng supaya Mas dan Mbak Guru tidak ketinggalan update dari Guru Kreatif. Di episode kali ini kita akan membahas tentang 3 topik penting dalam public speaking. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus mempelajari atau memiliki skill public speaking? Menurut The People Almanac Books of List, ternyata public speaking itu menjadi salah satu ketakutan terbesar umat manusia loh. Dan saya pribadi di masa sekolah dulu, saya pun merasakan hal itu. Takut tidak didengar, takut tidak dianggap, takut dikomentari buruk, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Yang kedua, menurut kampuspedia.id, public speaking merupakan salah satu skill yang dibutuhkan di tahun 2021 loh. Yang ketiga, kemampuan ini bermanfaat di banyak situasi. Yang saya rasakan ketika kemarin adik saya menikah, setidaknya kemampuan public speaking itu bisa bermanfaat ketika diminta untuk memberikan sambutan saat acara tersebut. Yang keempat nih, Mas dan Mbak Guru pasti sudah dapatkan, yaitu menghasilkan pendapatan. Selain pendapatan dari mengajar, mungkin Mas dan Mbak Guru ada yang sudah mendapatkan manfaat saat menjadi MC atau event-event lainnya, baik offline maupun online. Yang kelima, buat Mas dan Mbak Guru yang ingin mendapatkan karir yang lebih baik, skill ini juga sangat bermanfaat loh. Ketika kita ingin menjadi kepala sekolah misalnya, atau menjadi ketua organisasi tertentu, skill ini menjadi penentu yang cukup besar, karena kemampuan ini juga dapat membantu kita agar semakin menonjol di tempat kerja kita. Anda akan belajar berbicara dalam rapat, mempromosikan ide-ide, dan menampilkan diri kita sebagai seorang profesional. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking adalah sebuah komunikasi secara lisan yang dilakukan di depan orang banyak. Jadi, selama Mas Guru dan Mbak Guru berbicara di hadapan banyak orang, itu termasuk public speaking. Misalnya, memimpin rapat, menyampaikan sambutan, bercerita dalam kelas, mengajar, stand-up comedy pun juga termasuk dalam public speaking. Selanjutnya, bagaimana sih menjadi public speaker yang baik? Berikut adalah 5 tips ala Steve Jobs yang kami rangkum dari isktraining.com. Yang pertama, tunjukkan passion dan antusiasme. Sederhananya, bagaimana kita bisa membuat audiens bersemangat kalau kita tidak bersemangat? Ingat bahwa semangat itu bisa menular. Tampilkan semangat Anda agar audiens juga semangat menyimak presentasi Anda. Jangan lupa untuk mencintai dan menguasai topik yang akan Anda sampaikan. Yang kedua, buat angka jadi bermakna. Ketika kita mempresentasikan sesuatu menggunakan slide, buatlah angka menjadi bermakna. Presentasi yang menyajikan banyak angka biasanya membuat audiens mudah bosan. Jika sudah begini, maka minat audiens untuk mendengar presentasi Anda jadi berkurang. Untuk itu, Anda cukup membuat slide dengan satu angka yang sangat penting untuk ditampilkan. Dalam sebuah kesempatan, Steve Jobs menampilkan angka 5M, yang artinya 5 juta lagu telah di-download dari iTunes. Simple kan? Yang ketiga, aturan 3 bagian atau the rules of 3. The rule of 3 ini adalah sebuah teknik presentasi yang sangat efektif. Intinya jangan terlalu banyak-banyak membuat sebuah presentasi. Buat daftar poin penting yang ingin disampaikan. Lalu kategorikan daftar tersebut hingga hanya tersisa 3 pesan utama. Bagaimana kalau harus lebih dari 3? Ya nggak apa-apa juga, tapi usahakan jangan terlalu banyak. Intinya, semakin simpel poin yang disampaikan, semakin mudah untuk ditangkap audiens. Kalau saya pribadi, biasanya merekomendasikan menggunakan angka-angka ganjil, 3, 5, 7, dan sebagainya. Yang keempat, kekuatan visual. Banyak orang yang gagal dalam presentasi karena membuat sebuah slide yang rumit sehingga sulit untuk dimengerti. Dalam presentasinya, Steve Jobs selalu menampilkan slide-slide yang simple. Akan tetapi jangan salah, slide yang simple tersebut justru menjadi kekuatan visual. Slide yang diiringi dengan pembawaan presentasi yang tepat akan memancing imajinasi audiens untuk membayangkan apa yang Anda akan ceritakan. Yang kelima, membuat cerita yang menarik. Dalam membangun reputasinya di dunia digital, Steve Jobs selalu menceritakan kisah menarik dalam presentasinya. Untuk menciptakan kisah tersebut, Anda harus menyusunnya sebelum presentasi dilakukan. Lupakan dulu membuat slide, mencari gambar, atau mendesain visual yang baik, karena cerita presentasi inilah yang akan menjadi dasar keberhasilan presentasi Anda. Nah, itulah alasan mengapa kita perlu memiliki skill public speaking, definisi public speaking, dan tips public speaking ala Steve Jobs.
Untuk lanjutannya, kita akan bahas di video jam belajar public speaking berikutnya. Semangat mengajar, teruslah belajar.